Tadi saya mulai ceramah jam 11, sekarang pas jam 12. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai tertulis di botol 600 ml. 1 jam ceramah, 1 jam menjawab pertanyaan. Nanti kalau ada orang yang bertanya, apa tadi? Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa isi ceramahnya? Tentang maulid, tentang manakib, tentang haul, tentang milad. Saya tak ingat foto itu. Terima kasih. Nah, sekarang mohon maaf membelakangi kiai, ulama. Kenapa Ustaz berdiri kok enggak duduk? Ada 2 alasan. Yang pertama, mungkin ada ibu-ibu yang mau lihat, penasaran. Yang kedua, tidak boleh membelakangi ulama. Ini karena menjawab pertanyaan. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya bawa pulang. Nanti saya tulis di www.somadmorocco.blogspot.com. Bagaimana cara menghilangkan istri? Bagaimana cara menghilangkan sifat riya yang ada dalam hati, penyakit yang sangat samar ini. Sedangkan Fudail bin Iyad beramal karena syirik dan meninggalkan. Tarkul amal li ajlin nas riya wal amal li ajrihim syirik. Tidak jadi solat sunat karena takut dipuji orang, riya. Masuk masjid, mau solat sunat tahiyatul masjid, nggak jadi, takut dipuji orang, riya. Solat supaya dipuji orang, syirik. Maka jaga hati. Tetap usolli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ada bisikan-bisikan dalam, lawan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lammah. La ughwiyannahum, aku akan tetap berbisik-bisik dalam hati mereka. Berapa lama? Madaman arwahuhum fi ajsadihim. Selama ruh masih ada dalam jasad, maka setan akan terus berbisik-bisik. Jadi kalau ada orang berkata, Ustaz, aku sudah tidak ada lagi bisikan dalam hatiku, berarti kau sudah mati. Lawan. Berkat karamah guru-guru, Tuan Syekh, bertawassul kepada Allah, mohon supaya kita ditolong Allah melawan hawa nafsu. Bagaimana supaya kuat hafalan Al-Quran? Saya sering cepat lupa. Afatul ilmi an-nisyan. Cacatnya ilmu adalah lupa. Kenapa kita lupa? Karena kita manusia. Manusia diambil dari kata nasya, lupa. Lupa hafalan. Manusiawi. Ada yang lebih parah, lupa anak, lupa istri, lupa kampung, lupa nama. Itu namanya amnesia. Ada lagi ingatnya cuma 20 jam. Lewat 20 jam hilang. Itu namanya demensia. Manusia, demensia, amnesia. Kamu siapa? Kata dia kepada istri dia. Kamu siapa? Aku istri emas. Demensia. Tapi duit dia ingat. Nah, ini jadi masalah. Kami dulu kuliah di Al-Azhar, dihafal setengah halaman. Dihafal, setelah itu dibaca dalam solat. Solat qabliyah subuh, solat qabliyah zuhur, solat ba'diyah zuhur, qabliyah asar, ba'diyah qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Dibaca dalam solat. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina. Menulis itu menguatkan ingatan. Tapi yang paling penting adalah syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku mengadu kepada Imam Waqi', hafalanku kacau, error. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dia memesankan kepadaku, kau tinggalkan maksiat. Li'annal ilma nur, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya tak akan diberikan Allah pada orang pelaku maksiat. Bagaimana hukumnya kredit barang? Apa termasuk riba? Tidak. Pak, saya beli kompor ini cicil 12 bulan, tidak riba. Dengan syarat langsung, tidak ada pihak ketiga yang menyediakan uang. Pihak ketiga penyedia uang ini yang menyebabkan dia jadi riba, karena akadnya uang dengan uang. Adapun uang dengan barang cicil tidak riba. Mana dalilnya? Sahih Bukhari. Sahabat Nabi membeli Barirah, dia cicil 9 tahun. Barirah itu budak hamba sahaya. Dia cicil budak 9 tahun, boleh. Mencicil gandum, boleh. Oleh sebab itu yang tidak boleh adalah kalau ada penyedia jasa uang dengan uang, riba. Pinjam 100, bayar 120, riba. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqulu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dia akan bangun dari kubur, bangkit seperti orang kerasukan setan. Nanti ketika di akhirat kita lihat ada orang kerasukan, kamu makan riba ya? Dia pun nunjuk kita juga, kau lebih parah lagi gitu. Saya sudah menikah, alhamdulillah. Tapi istri dan anak saya pergi, na'udzubillah. Kembali ke agama Kristen, murtad, dan menikah lagi dia dengan orang Kristen. Apakah saya berdosa? Ya, berdosa.
Kenapa berdosa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istri dan anakmu, nara, dari api neraka. Mestinya kau jaga mereka dari api neraka. Kok bisa mereka murtad? Ingat, laki-laki, perempuan, kalian punya 5 hak. Ada 5 hak perempuan dalam diri kalian, dan ada 5 kewajiban. Kasih dia makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kenapa dia bisa murtad? Bisa jadi dia tidak makan, sementara ada yang lain akan memberi dia makan. Bisa jadi dia kurang perhatian, ada yang lebih perhatian. Bisa jadi dia tidak dididik, ada yang memberi pendidikan. Hati-hati. Ini sudah kacau. Nasi sudah jadi tai ayam. 2 orang sudah murtad, bapak masih cerita bubur ayam juga lagi. Gimana hukumnya istri yang suka menghalang-halangi suami yang mau menghadiri tabligh? Istri setan. Bacakan ayat kursi. Bacakan ayat kursi. Allahul qayyum la ta'udhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. La atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syamalihim, dari kiri. Jangan bang, jangan ngaji. Maka kalian santri-santri, kalian nanti menikah dengan santriwati Az-Zainiyah. Tapi jangan sekarang. Kalian kuliah dulu, setelah sukses berhasil, nanti pas temu alumni datang kemari. Pertemuan alumni akbar Pondok Pesantren Az-Zainiyah, penceramah Abdul Somad LCM. Nah, pas ketika kalian alumni, ketemulah yang dulu ingusan, jelek, pesek, ternyata sekarang sudah kaya, bawa mobil mewah. Pesek nanti ada yang tersinggung. Susah saya. Yang dulunya enggak cantik dan enggak mancung, dia datang, tiba-tiba, loh itu siapa? Itu yang dulu terdekat asrama. Iya, yang dekat yang dulu. Sekarang dia di mana? Sekarang sudah jadi pegawai Pemprov. Masya Allah. Itu yang mana? Itu yang dulu yang makan bakwan bayar, kalau makan 3 bayar 2 itu. Hanya mereka ketemu, ngomong sama kiai, jangan kiai, saya mau sama dia. Oke, saya pinangkan. Dipinangkan, nikahlah, walimah, maka baik. Kalau tidak, kalian 2 kali kerja. Kalau orang baik ketemu orang baik, lalu orang jahat, siapa yang menyelamatkan Pak Ustadz? Oke, yang kedua nanti baru cari orang jahat. Ini bayangkan yang cantik-cantik, yang hafal Quran, yang bisa nahu sorob, yang bisa baca kitab, tiba-tiba nikah dengan anak funky, kan kasihan. Dia jilbabnya panjang, suaranya bagus, nikah sama anak funky. Bayangkan, mesti kalian yang menyelamatkan itu. Kalau tidak, habis dia. Jangan sampai saya bertindak. Saya dapat musibah, yaitu kena tipu Pak Ustaz. Saya sudah ridho ikhlas dengan cobaan ujian ini. Mungkin Allah menaikkan derajat atau apa, yang pasti berpikir positif. Tapi istri saya sampai sekarang belum ikhlas. Malahan suruh proses ke hukum. Itu gimana Pak Ustaz? Apakah Allah mengajar nunggu istri saya ikhlas atau gimana? As-sinnu bis-sinni, kalau gigimu dipatahkan orang, patahkan gigi dia. Wal ainu bil aini, kalau matamu dicolok orang, cucuk mata dia. Wan nafsu bin nafsi, kalau nyawamu dihilangkan orang, bunuh juga dia. Wal juruha qisas, kalau kamu dilukai, lukai juga dia. Dalam Islam ada hukum. Sekarang dia menipu, lapor ke Polda, tangkap dia. Bahwa kemudian dia mau kembalikan barang dan minta maaf, maafkan dia. Tapi dia sudah lempar saya pakai batu, lempar dia pakai bunga. Begitu Islam mengajarkan. Ingat tadi ketika dibacakan tambih, pesan dari Kiai Haji Abdul Mubarak, pesan itu saya masuk dari ke hati saya, ya pesan yang akhir-akhirnya, bila ada orang mengejekmu, maafkanlah dia. Itu kalau saya yang mengejek-ejek saya di internet ini, saya maafkan. Itu pesan dari Kiai Abdul Mubarak, pelajaran, saya maafkan. Doakan mereka. Nah, tapi hukum tetap ada berlaku. Maka dia tutup ibu nih. Nah, ada namanya hukum sebab akibat, tapi ada keteledoran kita. Kenapa kita ditipu orang? Sepeda motor kita kunci, stangnya sudah dikunci, ban depannya digembok, ban belakangnya dikasih rantai, diikat ke pohon pinang. Begitu pulang pengajian, pinangnya disinsur. Ini takdir, qadarullah, kita harus ikhlas.
Jangan berpikir kenapa tadi aku ikat ban belakang, kenapa ban depan enggak, kenapa tadi aku ikat, kenapa. Katakan qadar Allah, takdir Allah. Tapi kalau motornya memang kuncinya kenapa kita ditipu orang? Sepeda motor kita kunci, stangnya sudah dikunci, ban depannya digembok, ban belakangnya dikasih rantai, diikat ke pohon pinang. Begitu pulang pengajian, pinangnya disinsu. Jadi takdir, takdir Allah, kita harus ikhlas. Jangan berpikir kenapa tadi aku ikat ban belakang, kenapa ban depan enggak, kenapa tadi aku ikat, kenapa. Katakan takdir Allah, takdir Allah. Tapi kalau motornya memang kuncinya ditinggal lalu hilang, itu kesalahan kita. Orang yang meninggalkan motor dalam keadaan hidup kuncinya ditinggal, itu sama artinya hai Malik silakan please. Ada unsur akibat. Pergi naik motor, kecelakaan, helmnya kan mesti klik dulu, klik baru berangkat, pakai standar SNI. Apa hukum melukis makhluk hidup? Bagian mana saja yang diperbolehkan dan tidak? Sapiadi dari Riau. Jauh-jauh Siraman ketemu orang Riau. Illa ritman fi thawbin, kecuali lukisan gambar pada kain. Fi thawbin, ditulis pada kain, pada kanvas, boleh. Adapun yang tidak boleh itu 3 dimensi, diukir, dicetak, dipahat, dibentuk. Ada matanya, hidungnya, ada telinganya, patung, itu yang tak boleh. Adapun gambar tak apa-apa. Innal malaikata, sesungguhnya malaikat la tadkhulul buyut, tidak mau masuk ke dalam rumah fiha tamathil. Malaikat tidak masuk dalam rumah kalau di rumah itu ada patung berhala, diukir, dicetak, dipahat, dibentuk. Tak ada. Jangan. Di rumah saya Pak Ustaz ada patung gajah, buang. Tapi saya sayang betul, hancurkan badannya, belalainya aja sih Pak. Innal malaikata, sesungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada berhala, patung. Tapi malaikat yang tidak masuk itu malaikat Rahman, malaikat maut masuk. Kalau salat qadha diperbolehkan, apa dalilnya? Falyusalliha idza dzakaraha. Falyusalliha idza dzakaraha. Man nama, siapa yang tertidur, au nasiya atau terlupa, falyusalliha idza dzakaraha. Hendaklah dia menunaikannya ketika dia ingat. Ini dalil qadha. Itu kan kalau tertidur dan terlupa. Bagaimana kalau memang dulu preman memang sengaja melupakan? Apa kata Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i? Sedangkan tertidur dan terlupa saja di qadha, apalagi sengaja. Di situ pengambilan dalilnya. Jadi jangan mengambil dari tekstual nasion. Tempelengnya bapaknya. Kenapa kau tempeleng? Yang dilarang kan mengatakan fala taqul lahuma uff. Yang enggak boleh nyatakan kalau tempeleng boleh. Itu namanya qiyas aulawi. Sedangkan mengatakan aja enggak boleh, apalagi tempeleng. Sedangkan yang tertidur saja mesti diganti, apalagi yang sedang tidur. Sepakat 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali, bahwa salat yang tinggal dulu mesti diqadha. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebusnya kecuali salat. Salat yang tinggal tidak bisa ditebus dengan bangun masjid. Bapak kok enggak salat, masjid bisa dibangun? Enggak bisa. Salat yang tinggal tidak bisa ditebus dengan umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Utang salat lunas. Tidak bisa. Tapi ada ustaz yang ceramah katanya sholat itu bisa cukup istighfar saja. Itu bukan 4 mazhab. Dia keluar dari 4 mazhab. Namanya Imam Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah tak perlu sholat, cukup istighfar saja. Pak Ustaz, apa hukumnya seorang yang ketagihan dengan selfie? Soalnya zaman now kayaknya nggak afdol kalau setiap momen nggak difoto. Ambil foto dari depan sekali, dari samping sekali, ambil foto sekali, ambil foto luar dari atas sekali, share. Sampaikan ke seluruh alam semesta, begini orang di Sukabumi memperingati Maulid Nabi. Begini orang di pesantren Az-Zainiyah memuliakan ulama. Untuk syiar dakwah, oke. Jadi Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp itu untuk syiar dakwah sebagai alat propaganda dakwah. Boleh silakan. Tapi kalau habis waktu gara-gara untuk selfie, setiap hari selfie. Sambil masak selfie, sambil makan selfie, habis makan selfie, masuk makan selfie, buang makanan pun selfie. Posisi-posisinya pula tidak mendidik. Tidak betul.
Oleh sebab itu ibu-ibu yang ramai-ramai menunjukkan kami baru aja pengajian. Inti pengajian tadi adalah pertama tentang maulid, kedua tentang manaqib, ketiga tentang haul, ketiga tentang 4 milad. Boleh untuk syiar dakwah. Jamaah-jamaah bisa kenal sama saya dari mana? Ya dari Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp. Kalau di satu daerah ada orang nggak kenal sama saya, dapat diyakini bahwa di situ tidak ada signal. Bolehkah makan sesajen dimakan atau makanan yang habis dipakai sembahyang orang Cina? Itu ritual ibadah. Wala ana amidu ma'abatum wala antum amidu ma'amud lakum dinukum waliyadi. Kalau dia datang beri kita makanan, dia kasih kita buang, boleh. Karena tidak terkait dengan ritual ibadah. Dia kasih kita kue kotak, halal label haram, boleh. Tapi kalau sudah terkait dengan ritual ibadah, maka kita dilarang tegas. Nabi pernah menerima hadiah dari kafir? Pernah. Apa hadiahnya? Asal Banha, asal madu. Banha dari provinsi di Mesir. Ada satu provinsi namanya Banha, produksinya madu. Lalu kemudian Nabi diberi minum, diminum Nabi madu sampai habis. Itu dalil kalau mereka kasih makanan boleh, tapi madu halal. Ada madu yang haram, ibu-ibu paling gak suka itu. Katanya kalau mau ngetes madu itu asli apa tidak, bawa pulang ke rumah. Kalau istri marah, asli itu. Oleh sebab itu maka kalau dia kasih, misalnya anaknya pesta nikah, Ustaz Somad, ya ini tetangga saya orang non muslim, anaknya nikah, boleh saya datang? Di mana nikahnya? Di gereja? Nggak boleh, karena ada ibadah ritual. Nikahnya di hotel, silakan datang. Sampai di sana ucapkan selamat untuk hidup baru. Jangan barakallahu lakum wa baraka alaikum. Nah, habis itu acara makan boleh kami makan? Boleh. Tapi dengan syarat ada 2 kemah, Islamic food. Yang ini kafir food. Kamu makan di sini tempat Islam, cateringnya catering Islam. Jangan nanti habis makan sini jangan mampir ke sini. Loh. Gitu, bagus nih. Aku nggak makan daging, ini kuahnya aja dikit. Nggak bisa gitu. Ini harus kita jaga. Ini sekarang umat ini terbagi 2. Ekstrem kanan, yang benar hanya saya. Selain dari saya sesat, kafir. Ekstrem kanan. Yang ekstrem kiri semua benar. Jingebel boleh, cap gomeng boleh, gongsi pacai boleh. Nggak bisa begitu. Masalah kita bersahabat dengan non-muslim, ya kita NKRI, kebinekaan. Tapi kalau sudah terkait masalah ibadah, wala ana bidu ma'abatum wala antum ma'abud lakum dinukum waliyadi. Mohon penjelasan mursyid, apakah mursyid bisa angkat oleh manusia? Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Ta'ala melalui Jibril alaihissalam. Lalu kemudian sahabat bermusyawarah mengangkat khalifah, naiklah Umar, Abu Bakar Siddiq. Itu diangkat oleh manusia. La tajtami ummati ala dhalalatin. Tidak mungkin umatku itu berkumpul dalam kesesatan. Berkumpul beberapa orang mursyid, lalu mengangkat mursyid. Nah, menurut ilmu mereka, pandangan batinnya, ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati terhadap firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru bi nurillah. Yang memandang dengan pandangan Allah. Menurut hematku ini yang layak. Ya. Tapi dia mengangkat dirinya sendiri tak bisa. Siapa yang mengangkat kamu? Ana. Yang selalu menyebut ana dalam Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, ana rabbukumul a'la, iblis. Yang kedua, innama ana. Innama utituhu ilmin ala indi ana Qarun. Yang kedua, yang ketiga, ana khairun minhu, iblis. Maka kalau ada orang yang sedikit-sedikit, siapa nih? Ana, saya. Bro, yang selalu nyebut aku itu ada 4. Yang pertama iblis, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Qarun, yang keempat ente. Diangkat oleh orang yang berilmu. Apakah semua muslim wajib bertarekat? Tarekat itu jalan, cara. Jadi kata Syekh Said Mansi, Syekh Said Mansi Al-Hasani Al-Maliki, murid dari Syekh Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki, murid Said Alawi. Saya ketemu Said Alawi tahun 2000 waktu haji. Setelah itu beliau meninggal di Makkah. Beliau punya murid namanya Said Mansi Al-Hasani Al-Maliki.
Lalu ada pertanyaan, Syekh, apakah orang mesti bertarekat? Kata beliau, semua kita ini bertarekat. Lalu tarekat apa? Itu banyak. Ada tarekat Sanusiyah, ada tarekat Ja'fariyah, ada tarekat Syaziliyah, ada tarekat Naqsyabandiyah, ada tarekat Qadiriyah. Kemudian Syekh Al-Imam Khatib Sambas mengkombinasikan antara tarekat Qadiriyah dengan Naqsyabandiyah. Tapi beliau orangnya tidak takbur, dia tidak bawa nama dia, maka dia buat TKN, tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, jalan. Lalu saya, tarekat kita ini apa? Kata murid bertanya kepada Syekh Mansur. Tarekat kita ini tarekat Alawiyah, Sadatin Alawiyah, yaitu untuk ilmu belajar. Nah, jadi mesti berguru. Sebenarnya ketika orang berguru, punya kitab, dia sedang bertarekat. Dia sedang jalan. Hanya saja jalan ini ada yang naik mobil, ada yang naik pesawat, ada semua yang datang kemari sampai. Ada tadi yang naik sepeda, ada yang naik ojek, ada yang naik gojek, ada yang naik grab, ada yang naik kapal selam. Semua sampai. Oleh sebab itu maka ikutlah. Tapi menurut saya yang paling cepat cocoknya ini, itu ijtihad dia. Ini tentang masalah tarekat itu artinya jalan. Jalan apa? Jalan menuju Allah. Perjalanan itu maka disebut dengan Sayyidus Salikin. Satu kitab ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Falimbani orang Palembang. Sayyidus Salikin, perjalanan para salik, jalan menuju Allah SWT. Sampai akhirnya dia diundang oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Nanti kau akan masuk bersama Allah. Wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita termasuk bersama dengan Pangersa Abah, Pangersa Uwa, dan para ulama-ulama, insyaallah. Amin. Kalau boleh minta dalilnya Pak Ustaz. Dalilnya umum, fas'alu ahla zikri. Bertanyalah kepada orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Maka Syekh Mursyid itu orang yang tahu dalam hal batin, dalam hal spirit. Dia yang beritahu. Begitu sahabat bertanya kepada Nabi, tabi'in bertanya kepada sahabat, tabi'in bertanya kepada tabi'in. Karena kita begitu juga dengan mazhab, dalam fikih mazhab. Saya tak tahu, maka saya pakai mazhab Syafi'i. Menurut saya nggak perlu bermazhab itu Pak Ustaz. Berarti ente imam mazhab yang kelima. Orang yang mengatakan tidak perlu bermazhab, dia sudah buat mazhab kelima. Anak kerja di bank BUMN, bagian bersih-bersih. Apakah anak dapat dosanya juga? La'anallahu akilan riba, Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu, yang diberi makan riba. Wa katibahu, pegawai pencatat penulisnya. Wa syahidaihi, menjadi saksi. Saya sarankan carilah kerjaan lain yang tidak ada syubhat, yang bersih. Karena kalau kita makan yang syubhat, yang haram, menjadi hijab. Banyak pun kita berzikir terbimbing gara-gara makan haram. Suatu ketika Ibrahim bin Adham makan korma. Biasanya bisa dia sholat maghrib di Makkah, sholat isya di Madinah. Malam itu tak bisa. Dia heran, kenapa? Padahal tak ada makan haram. Rupanya siang tadi dia makan biasanya satu tumpuk korma itu 7. Dia beli dari itu, tukang jualnya salah hitung, dia buat 8. Makan satu saja yang begitu bisa rusak hijab kita dengan Allah. Jangan heran terhalang, gelap. Ilmu tasawuf bukan ilmu fikih, halal, haram, makruh, mubah, tapi dia ilmu menjadi penghalang, al-wusul ila Allah, al-arif billah, menjadi penghalang untuk mengenal Allah. Ini ilmu namanya zauq. La ya'rif man lam yazuq. Orang tak tahu kalau tak pernah merasakannya. Rasa, ilmu rasa. Bagaimana rasa Ustaz ketika minum teh di Jawa Barat? Pahit. Beda sama di Sumatera, tehnya manis. Lama saya termenung tadi, kenapa teh di sini tak ada yang manis? Sampai akhirnya nampaknya Kiai Aam tahu apa yang ada dalam hati saya. Beliau sendiri menjawab. Apa kata beliau? Ustaz, jangan heran kalau di sini teh tidak manis, karena orang di Jawa Barat manis-manis. Itu ternyata rahasia. Rasa tidak bisa diceritakan dengan kata, karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Oleh sebab itu ketika para ulama tasawuf bercerita tentang rasa, akhirnya dia didustakan orang. Anal haq. Maka disebut itu dengan syatahat. Syatahat. Allah fi jubbati, Allah dalam jubahku. Pada saat itu dia sedang bercerita tentang rasa. Bapak-bapak pun ketika cerita tentang rasa, istrinya nggak nyambung.
Adinda, kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Kata istrinya, abang bilang 1000 tahun, 50 aja udah batu. Karena rasa tidak bisa diwakili deh. Maka ungkapkanlah dengan la ya'laman lam yat. Oleh sebab itu, rasakan bagaimana makan nikmat, rasakan manisnya zikir. Tadi Kiai mengatakan bersinda gurau dengan Allah dalam hati orang beriman. Qalbul mu'min baina ashabi ar-rahman. Hati orang beriman antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati itu juga benci, dalam hati itu juga cinta, dalam hati itu juga marah, dalam hati itu juga bersemayam ma'rifatullah. Oleh sebab itu kita mau hati ini bersih, jangan sampai kena makanan riba, makan haram tadi. Kalla bal rana ala qulubihim. Ada satu titik dalam hati mereka, satu titik menodai hati mereka. Kalau kita beli kuali wajan putih dari aluminium, silver, yang pertama kali hitam adalah hatinya. Ketika kita letakkan mau masak dodol, yang pertama kali hitam adalah bagian tengahnya. Setelah lama-lama hitam-hitam, ujung-ujungnya telinganya hitam. Begitu juga kalau orang banyak makan haram subuhat ini, terus akhirnya hitam. Kalaupun dia punya jamaah, kalaupun dimuliakan orang, sebenarnya istidraj, sedang dimainkan oleh setan. Dipanjangkan umur, diberikan kuasa, diberikan jamaah banyak. Maka saya kalau sudah ketemu jamaah dalam hati saya, ini nikmat atau istidraj? Tadi keluar dari masjid, wow salam tadi dalam hati saya, ini nikmat atau istidraj? Jangan-jangan aku sedang dimainkan Allah dengan sesuatu yang aku sangka nikmat pada istidraj. Senantiasa muhasabah diri. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj. Kami panjangkan umurnya, kami berikan harta banyak, kami buat dia masyhur, padahal kami sedang mempermainkan dia. Na'udzubillah. Senantiasa muhasabah diri. Senantiasa. Kalau kau sedang bersalaman dengan orang, tanganmu dicium orang, jangan pernah kau merasa kau lebih mulia. Orang yang mencium itulah lebih mulia. Karena dia sedang mengamalkan sunnah Nabi, karena dia sedang memuliakan ulama. Adapun engkau belum tentu lebih mulia daripada dia. Ketika dalam hatimu ada terbersit bahwa kau lebih mulia, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardal min kibrin, ada sombong sebesar biji salak. Bagaimana kita dalam memilih teman? Saya punya banyak teman yang suka mabuk-mabukan. Mereka tak pernah menawari atau mengajak saya untuk minum alkohol, karena mereka tahu saya tak suka. Bagaimana Pak Ustaz? Apakah pertemanan saya itu? Maka bertemanlah dengan orang baik-baik. Mujalasatus salihin, tombo hati, ono 5 perkara nih. Yang kelima, mujalasatus salihin, duduk dengan orang saleh. Duduk dengan tukang melas, mungkin kita tidak kena apinya, tapi bau kita paling tidak bau karbit. Duduk dengan tukang minyak wangi, paling tidak kena. Kami dulu waktu kuliah di Mesir, setiap mau pergi ke masjid, mampir ke tempat tukang minyak wangi. Enggak 3 toko, ya dapatnya. Haji. Halal. Kalau masuk kita ke tempat tukang ikan, ikannya tak dapat, bau ikannya dapat. Oleh sebab itu jangan sampai saya mau ngajak mereka, Pak Ustaz. Apakah kau kuat? Kalau kau kuat, oke lanjutkan. Kalau tidak, jangan sampai kau seperti tukang pancing dan ikan. Kau sangka kau akan mancing dia, ternyata ikan paus, kau dimakannya. Hati-hati. Apa hukumnya memelihara anjing, Pak Ustaz? Maniktana kalban. Siapa yang memelihara anjing? Bukan anjing untuk berburu, rusak, untuk makan. Bukan pula anjing untuk menjaga kebun, tanaman, takut diambil babi. Hanya untuk hobi melihara. Dikurangi 1 hari amalnya sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Gitu. Memerah dia kalau petang di sinari matahari. Tegak di atas Bukit Jabal Rumah, tempat pemanah, lihat dari itu. 1 hari amalmu dikurangi 7 km, sementara amalmu sebesar bisul. Berarti kau tiap hari min. Apakah benar jika kita melihara anjing setiap hari kita akan dikurangi? Betul. Ada satu lagi. Kenapa setiap membaca dari wadduha pakai takbir? La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Karena ketika itu lama wahyu tidak turun. Sampai-sampai Ummu Jamil istri Abu Lahab mengejek, wadda'aka syaitan. Muhammad, setanmu sudah meninggalkan engkau. Dijawab Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkannya. Bertakbir Nabi ketika turun surat Ad-Duha. Allahu Akbar. Nabi senang turun surat Ad-Duha. Jibril, kenapa lama betul kau turun? Sampai aku diejek istri Abu Lahab. Aku lama turun karena ada bangkai anak anjing di bawah tempat tidur.
Sampai akhirnya Khawlah mengambil dengan batang sapi. Bangkai anak anjing saja itu Jibril tak mau turun. Apalagi anjing herder 2 ekor. Apakah malaikat itu takut sama anjing? Malaikat tidak takut sama anjing, tapi malaikat tidak mau satu majelis dengan najis. Malaikat besar, uli ajin punya sayap, masna 2 sayap, wa sulasa 3 sayap, wa ruba 4 sayap. Anjing kecil, disentilnya dia pingsan anjing. Lalu dia berteriak aja mati tuh. Semoga sehat selalu Pak Ustaz. Amin. Kami mencintaimu. I love you too. Kalau ada sahabat mengatakan uhibbuka fillah, aku cinta pada engkau karena Allah, jawabannya ahabbaka Allah fima ahbabtani. Allah mencintaimu sebagaimana cintamu padaku, sesama laki-laki. Jangan sama bini orang. Ini ngirim WA ke istri orang, uhibbuka fillah. Datang suaminya, maksud Allah. Bagaimana cara ingin mendapatkan berkah terbebas dari hutang menurut syariat Islam? Jangan hutang. Dulu ketika gaji guru 1,5 juta, dia kusuk mengajar di kelas. Gajinya 1,5 juta, dia kusuk mengajar di kelas. Kenapa? Karena dia hidup zuhud dan tawadhu. Dia isi motornya bensin 5.000, dia bisa ngajar tiap. Khusyuk di kelas, tapi setelah naik sertifikasi guru, maka guru bisa tidak khusyuk. Kenapa? Simbiotis mutualisme. Ada uang, ada barang. Mulai dia kredit Avanza. Akhirnya pikirannya kacau, tidak fokus. Maka ikhna, merasa cukup dengan pemberian Allah. Takut akan nas, kau akan menjadi orang yang sangat berkecukupan. Sekarang orang semua hutang. Termos hutang, piring hutang, istri hutang, mobil hutang, rumah hutang. Satu-satunya yang lunas istrinya. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat Al-Quran tunai. Andai boleh hutang juga tuh. Dengan anakku dengan mahar kredit. Maka jangan pernah. Bagi yang sudah terhutang, maka berdoa. Nabi mengajarkan minta perlindungan dari 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dayni wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, susah hati, wal kasal wal hazan, kesulitan, wal jubni, pengecut, wal bukhl, pelit. Wa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi, lemah, wal kasal, malas, wal jubni, pengecut, wal bukhl, pelit pikir, kedekut, wa dhala'id dayni, dililit hutang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Bagaimana hukumnya pegadaian? Meminjamkan barang orang dipinjam oleh kita, apa hukumnya? Gadai masuk dalam satu bab fikih namanya rahn, babur rahni, bab gadai. Boleh gadai. Pak, pinjam uang bapak 10 juta. Saya takut nanti Ustaz larikan. Oke, kalau bapak takut, ini tanah saya 1 hektar. Sebagai jaminan, uang 10 juta. Nanti kalau sudah ada, saya kembalikan uang. Ya. Sementara uang saya pakai, maka tanah bapak pegang. Jangan dipakai. Kalau dipakai, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman mengambil manfaat, maka manfaatnya itu riba. Meminjamkan barang orang lain yang dipinjam oleh kita. Meminjamkan barang orang lain yang dipinjam oleh kita. Kita minjam motor orang. Nah, motornya kita pinjamkan ke orang. Nah, ini bahaya. Apalagi kalau dia suka melarikan. Jangankan motor, anak gadis orang dilarikan. Lagi motor. Tanggung jawab kita 2 kali lipat. Oleh sebab itu kalau tidak betul-betul amanah, ya bahaya. Bagaimana menyikapi seorang ayah yang anak-anaknya tidak bertanggung jawab? Menyikapi seorang ayahnya anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Ayah tidak bertanggung jawab, maka di akhirat akan dituntut karena dia zalim. Ittaquz zulma, takutlah kamu perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah. Perbuatan zalim akan jadi kegelapan pada hari kiamat. Adapun anak-anak yang tidak bertanggung jawab pada orang tua. Ustaz, ya, emak kami sudah meninggal. Terus ayah kami tidak kami kasih nikah. Ini bahaya. Kalau kamu berbakti kepada ayahmu, maka nikahkan. Kalau kamu takut ayahmu mencari, kamu yang mencariin. Ini seorang bapak mengadu kepada ustaz. Apa kata anaknya? Papa gak usah bingung ya. Nanti papa kalau mau terbang ke Singapura ada kakak, mau terbang ke Surabaya ada adik, mau terbang ke Jakarta ada. Apa kata bapaknya? Kalian terbang itu saja yang kalian pikirkan. Kemana aku hinggap kalian tak pikirkan. Maka berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua, senangkan hatinya.
Kalau ada pecandu narkoba, pezina, di dunianya dia senang, bahagia, hukumannya di akhirat nanti. Tapi kalau ada orang durhaka pada orang tua, hebatnya hukuman durhaka. Orang durhaka pada orang tua di dunia dapat, di akhirat dapat. Pasti itu, anaknya pasti durhaka. Makanya yang paling berbakti pada orang tua ini siapa? Keluarganya Jet Li, Chun Pa dan Jackie Chan. Cina itu berbakti pada orang tua. Saya pergi ke mall di Malaysia, ceramah seminggu. Hari terakhir kita main ke mall Pak Ustaz. Oke, saya lihat di lantai atas orang-orang tua jongkok banyak sekali, disuap sama anaknya makan. Ternyata anak-anak mereka mau meliburkan diri satu hari untuk menyiapkan. Karena mereka percaya menyenangkan hati orang tua akan menurunkan rezeki. Hanya hoki lah, hanya cincai-cincai lah, kencang-kencang. Senang hati mereka. Senangkan hati orang tuamu. Kalau masih hidup dia di rumah, berikan kain, berikan baju, berikan makanan, berikan. Senangkan hatinya. Banyak orang menganggap, orang tua kan nggak perlu baju baru. Justru makin tua dia makin ingin baju baru. Orang tua saya ini udah nggak terkontrol lagi Pak Ustaz. Kami berikan baju, dia pakai baju sobek. Dia ngomong ke tetangga, dia tak teganya anakku. Kami berikan makanan, dia ngomong ke tetangga, anakku nggak kasih makan. Sabar, karena dia sudah sampai ila ayyurunda ila azharil umur, usia hina. Tak lagi bisa membedakan mana makanan, mana kotoran. Dia sudah pikir, mukhtalif. Oleh sebab itu jaga dia. Bagaimana menghadapi orang tua ini Pak Ustaz? 3 jurus. Diam. Lagi diam. Lagi diam. Orang tua seperti Quran buruk. Dibaca, tak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua seperti Quran buruk. Dibaca, tak terbaca, dibuang berdosa. Lalu gimana? Biarkan aja sampai hilang sendiri. Jangan sampai kau durhaka pada orang tua. Ustaz enak aja ngomong. Emangnya Ustaz gak punya orang tua? Orang tua saya ada, umurnya 70 tahun Mas. Dia tak pernah manggil saya Ustaz. Man, senangkan. Kita tak pernah tua di depan orang tua. Kita walaupun sudah 40 tahun umur saya, di hadapan orang tua itu tetap anak yang pandai berjalan, yang sedang lucu-lucu. Maka jangan pernah kita menceramai orang tua kita. Jangan mentang-mentang udah ngaji, mentang-mentang udah ustaz panggil orang tua, papa, mama sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jika ada seorang mu'alaf yang kelaparan di suatu kampung hingga merasa putus asa, mencoba kembali lagi pada keyakinan, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Makanya setelah kita Islamkan dia, bukan sekedar kasih kain sarung, kasih mukena, buatkan mu'alaf center. Di Pekanbaru kita buat mu'alaf center, ada pengajiannya, ada buka bersama, diberi buku, diberi kajian. Ada absennya. Dia Syahdu kemana posisinya sekarang? Masih Islam atau sudah murtad? Syahdu kemana? Kalau tidak, ini tanggung jawab kita semua bersama. Jangan sampai setelah itu dia hilang, tiba-tiba dia kembali ke agama yang lama. Na'udzubillah. Ayyadi Allah bika rajulan wahidan khairun min humurin na'am. Satu orang dapat hidayah karenamu lebih baik daripada seekor unta yang merah, kendaraan termahal sebenarnya. Satu orang dapat hidayah. Ini dulu negeri bukan mayoritas orang santri, tapi mayoritas orang-orang tidak baik. Kemudian berapa orang dapat hidayah karena Kiai Haji Zainul Amin Bazul Ashab tiba-tiba menjadi di negeri santri. Maka ini menjadi pelajaran penting buat kita santri-santri, tanamkan keyakinan, baca biografi Tuan Guru, baca biografi Pangersa baca biografinya, bawa tenang. Itulah gunanya kita baca, karena kita lupa. Makanya baca manaqib. Untuk apa? Membangkitkan semangat kita lagi bahwa ternyata dia dulu kemari. Ini pesantren langsung besar begini atau gimana? Dulu hanya bangunan kecil Pak Ustaz. Mulai berkembang jadi 8 hektar, akan ada perluasan tanah. Dari mana didapat bangunan mewah, megah, besar, cantik seperti ini? Dari mana? Perjuangan panjang. Maka ini semua harus kita jadikan sebagai cambuk dalam diri kita. Bagaimana hukumnya seorang murid mencium tangan guru mursyidnya, sedangkan mereka bukan mahram? Begitu pula dengan sesama rekan. Tadi beberapa jamaah bersalaman dengan saya, dia kasih kain. Hakil namanya, Bufatis. Di situ saya pahami bahwa orang tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah diajarkan mursyid gurunya. Karena beberapa yang saya lihat dimasukkan di tangannya. Ustaz, kalau ada situ tak bersentuh, dia tak apa. Saya termasuk yang bagian. Tapi kalau ada yang membolehkan, mungkin dia tengok dalil lain. Tapi dari beberapa yang bersalaman tadi saya lihat dia pakai. Begitu ternyata diarahkan itu. Wallahu a'lam. Itu yang dapat saya sampaikan, yang baik-baik dari Allah Ta'ala, yang tak baik dari Allah yang baik. Saya sampaikan jam 11,
Sekarang jam 12.40, berarti saya ceramah 60 tambah 40 pas 100 menit. Masya Allah, seperti di setting saja. Datangan saya, orang-orang yang saya temui pas ulang tahun yang ke-37, buku saya juga 37 masalah populer. Masya Allah, umur juga 37, oh enggak, umur udah 40. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini menjadi amal saleh. Jangan lupa saling mendoakan. Bapak Ibu, Tarekat Naqsabandiyah ketika dalam munajat, ketika pembacaan manaqib, ketika doa, jangan lupa doakan Ustaz Abdul Somad. Doanya cuma satu saja, majikan Abdul Somad dalam husnul khatimah. Amin. Tapi jangan sekarang. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala